Kali ini kita akan sharing dari awal sampai akhir secara tuntas, secara mendetail Iya, tentang efektivitas YGO pada padi. iya. Kita sudah bersama Pak Sapanungke untuk saling sharing. Silahkan Pak untuk sharingnya sore ini Pak. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi Bapak dan Ibu, untuk berbicara masalah tanaman padi, yaitu tanaman padi yang adalah tanaman air, tapi tidak selamanya membutuhkan air. Ada waktu-waktu yang mau tak mau harus membutuhkan air. Contohnya misalnya pada saat fase anakan. Jadi setiap pada saat padi akan beranak untuk anakan produktif, untuk bagaimana menaikkan hasil. Kemudian kedua di fase bunting pada saat ingin keluar buah. Jadi di dalam bertani kita ketahui bersama bahwa ada beberapa hal yang perlu kita lakukan atau perlu kita ketahui, yaitu di tanaman padi. Pertama yaitu harus menggunakan benih unggul atau berlabel minimal label biru. Kemudian air yang cukup atau pengairan drainasenya. Kemudian pada umumnya petani lain bahwa pupuk berimbang. Kemudian selanjutnya menggunakan pestisida. Dalam hal ini bahwa pestisida itu ada pada umumnya ada 3 golongan, yaitu herbisida atau untuk racun rumput, kemudian insektisida yaitu untuk hama, kemudian fungisida untuk penyakit atau dengan istilahnya perangsang. Kemudian selanjutnya adalah pasca panen. Jadi mari kita kupas sedikit bahwa awal mula penggunaan Yomari yaitu di dalam bercocok tanaman padi, yaitu pertama perendaman. Jadi yang biasa dikerjakan sama petani pada saat, karena di Sulawesi ada 3 model untuk tanam padi. Pertama ada tanam pindah, kemudian kedua ada sistem tabela dengan menggunakan alat untuk tanam, kemudian ada yang umum digunakan di tanah Kabupaten Bone yaitu hakikah, yaitu hambur kiri kanan. Jadi untuk fase awal yaitu ada 2 model perendaman, yaitu pertama perendaman untuk bibit, kemudian perendaman untuk tabela. Pada umumnya biasa petani menggunakan 2 hari direndam, kemudian dua malam dipekam. Tapi yang biasa saya lakukan, saya irit bahwa 1 hari 1 malam direndam, kemudian sebelum ditiriskan 15 menit sebelum ditiriskan kita campur dengan 1 saset Yomari. Jadi kenapa kalau tidak 1 malam 1 hari? Karena kalau untuk tanam pindah untuk bibitnya bisa 1 malam, tapi kalau untuk tabela tidak bisa karena tunas akar yang bakal tumbuh jadi padi itu cepat panjang, jadi sehingga kalau menggunakan alat tidak bisa turun. Jadi itu pilihan daripada Yomari. Kemudian jangan takut pakai Yomari YGO untuk perendaman, karena kemarin ada isu bahwa kalau direndam dengan Yomari tidak akan tumbuh. Tapi justru lebih bagus kalau direndam bersama dengan Yomari. Kemudian kedua, pada saat sebelum kita tabela atau sebelum kita tanaman pindah, kalau sempat kita aplikasi menggunakan Yomari. Karena apa kelebihan pada saat sebelum tabela kita aplikasi dengan Yomari? Yaitu kelebihannya bahwa pertumbuhan tanaman padi merata, cepat pertumbuhannya. Kemudian untuk fase selanjutnya 2 minggu selanjutnya itu umur 15 hari kita aplikasi lagi menggunakan Yomari Golden Organic. Apa fungsinya di situ? Bapak dan Ibu, fungsinya di situ adalah untuk memperbanyak anakan. Karena untuk memperbanyak anakan kita butuh anakan produktif untuk di masa fase vegetatif, yaitu pada saat membutuhkan anakan yang sempurna. Kemudian kedua, selanjutnya kita menggunakan lagi 2 minggu setelah itu menggunakan Yomari Golden Organic. Jadi Bapak dan Ibu, apa fungsinya kembali di situ? Itu untuk menyempurnakan bagaimana pertumbuhan anakan tadi itu tumbuh bersama-sama. Dianya pertumbuhannya lebih bagus dengan menggunakan Yomari Golden Organic. Dan di saat kita menggunakan Yomari di fase vegetatif ini, ada kelebihan tersendiri. Bagaimana tadi bahwa kita bisa ada kelebihan yang menggunakan Yomari, hanya hama agak kurang karena ada bau dan rasanya daripada Yomari, hama tidak suka. Kemudian selanjutnya di fase vegetatif, yaitu pada saat anakan sudah sempurna, anakan sudah produktif, di situ masa bunting, karena di situ kita butuh kelebihan daripada Yomari Golden Organic ini di tanaman padi karena dia menggunakan teknologi nano Jepang, bahwa kita di aplikasi kapanpun, pagi, siang maupun sore, kita bisa mengaplikasikan. Itu fungsinya untuk
memberikan asupan nutrisi pada tanaman padi sehingga di masa bunting pada tanaman padi hanya bisa mengeluarkan bulir secara bersamaan. Berbeda dengan sistem menggunakan pupuk, walaupun jadi isiannya Bapak dan Ibu perlu saya informasikan di sini bahwa menggunakan Yomari organik ini bisa menekan pemakaian pupuk kimia hingga 75%. Jadi yang saya lakukan di sini bahwa hanya saya menggunakan pupuk kimia pada awal, yaitu untuk saling membantu Yomari dengan pupuk kimia untuk mengeluarkan anakan yang produktif. Selanjutnya di masa selanjutnya pupuk kedua dan ketiga itu saya cuma menggunakan Yomari Golden Organic, yaitu dengan catatan bahwa kita naikkan dosisnya. Yang umumnya kita anjurkan bahwa 1 saset per bungkus. Di fase generatif, fase untuk bunting kita naikkan 2 saset per tangkinya. Jadi harapannya di sini bahwa kita menambah asupan nutrisi kepada tanaman padi tersebut sehingga pada saat keluar buah akan keluar bersamaan. Berbeda dengan menggunakan Yomari, maksud saya berbeda dengan menggunakan pupuk kimia bahwa kadang di sebelah kiri keluar, sebelah kanan belum. Tapi dengan menggunakan Yomari Golden Organic itu akan bersamaan akan keluar. Kemudian kelebihan lagi dengan menggunakan Yomari Golden Organic ini bahwa pengisian bulir bisa pangkal malai. Kemudian selanjutnya bahwa dengan menggunakan Yomari Golden Organic ini yang saya sudah lakukan bahwa kita tidak menggunakan lagi yang namanya fungisida, yaitu perangsang. Sehingga kelebihan daripada Yomari bahwa daun bendera itu asupan nutrisi yang istilahnya untuk memberi tekanan untuk pengisian bulir itu tetap hijau. Sehingga pada saat kita hampir mau panen, daun bendera masih tetap hijau. Jadi harapannya di sini bahwa ada kelebihan, ada potongan waktu, ada potongan nilai rupiah yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan Yomari Golden Organic. Artinya bahwa ada selah biaya yang bisa dilakukan atau bisa kita dapatkan dengan menggunakan Yomari Golden Organic dibanding dengan menggunakan pupuk kimia. Karena pada saat kita melakukan pupuk kimia, yang membedakan bahwa kadang kita mau aplikasi pupuk tidak cukup, pupuk kurang, untuk mendapatkannya juga kurang. Jadi pada saat ingin anakan sudah lewat, pupuk kimia belum keluar. Jadi harapannya di sini Bapak dan Ibu para petani dimanapun berada bahwa jangan takut dengan kelangkaan pupuk kimia. Ada solusi yang kita bisa tawarkan yaitu menggunakan Yomari Golden Organic. Dan saya sudah buktikan bahkan Bapak dan Ibu di Sulawesi, khususnya di Wajo, saya sudah buktikan bahwa menggunakan Yomari Golden Organic di tanaman padi bisa menaikkan hasil lebih maksimal. Kemudian saya sudah pernah coba 100% tidak menggunakan pupuk kimia. Tapi dengan catatan bahwa menggunakan sebelumnya kita sudah menggunakan 2 musim dengan menggunakan Yomari Golden Organic. Tapi untuk kita bisa bandingkan bahwa sebelumnya pakai pupuk kimia, tapi setelah 2 kali menggunakan Yomari Golden Organic bisa kita coba, dan saya sudah buktikan dengan menggunakan Yomari Golden Organic 100% tidak menggunakan pupuk kimia. Jadi Bapak dan kelebihan daripada Yomari bahwa tanaman padi yang sudah menggunakan Yomari Golden Organic itu akan tahan terhadap penyakit yang namanya kresek. Karena penyakit kresek istilahnya bisa menurunkan produktivitas hingga 15-20%. Jadi dengan menggunakan Yomari Golden Organic kita bebas dari yang namanya penyakit kresek. Kemudian kedua, kelebihan daripada Yomari Golden Organic, menggunakan Yomari Golden Organic itu tahan rebah. Karena pada umumnya di sini menggunakan pupuk kimia banyak yang rebah. Jadi istilahnya dengan rebahnya tanaman padi pada saat pengisian biji itu akan turun sampai 20% karena tidak akan sempurna pengisian bulir apabila sudah rebah. Nah, bahkan pada saat kita pasca panen, kita panen itu akan terinjak dengan alat pemotong padi. Sehingga sudah pasti ada penurunan hasil yang bisa kita dapatkan. Jadi itu kelebihan daripada Yomari bahwa kita tidak butuh lagi buruh angkut untuk pupuknya. Kemudian kedua, aplikasinya bisa dimix dengan insek.
Kemudian yang kelebihan ketiga bahwa itu tadi kita tidak menggunakan lagi yang namanya fungisida untuk intinya untuk penyakitnya sama kreseknya. Kemudian keempat yaitu tahan rebah. Sehingga kita bisa dapatkan hasil yang maksimal. Jadi ada tadi ya seperti yang ada di layar sekarang bahwa ada yang membedakan. Jadi Bapak dan Ibu perlu saya informasikan lagi bahwa untuk Yomari Golden Organic saat untuk tanam pindah, saya harapkan bahwa jangan pakai Yomari pada saat di pembibitan karena susah untuk dicabutnya. Jadi Pak Agus bahwa itu akan kita buktikan Pak dengan menggunakan Yomari Golden Organic itu 1 minggu setelah diaplikasi panjang akar dan banyak itu bisa kita buktikan. Itu yang membuktikan bahwa dengan panjangnya akar ada akar tunggal banyak sehingga tahan rebah. Tapi menyulitkan untuk para bapak dan petani dimanapun berada pada saat untuk tanam pindah. Jadi susah untuk mencabutnya kalau kita pakai di pembibitan. Jadi harapannya di sini bahwa anakan produktif bisa maksimal sehingga untuk mendapatkan hasil itu dengan adanya anakan yang produktif bisa memberikan solusi kepada kita bahwa untuk menaikkan hasil karena hasil daripada Yomari Golden Organic ini bisa memberikan asupan nutrisi pada tanaman padi. Bapak dan Ibu dimanapun berada bahwa Yomari Golden Organic ini adalah solusi tepat untuk para petani di tahun 2024 nanti bahwa jangan ragu lagi untuk mencoba membuktikan sendiri karena kita tidak bisa cerita, kita tidak bisa memberikan apa-apa kalau kita tidak mencoba minimal satu peta untuk sebagai perbandingan. Karena di Sulawesi khususnya di Wajo dan di Sidap kami sudah buktikan hasilnya dan kita bisa lebih meminimal pengeluaran yaitu di pasca panennya. Terima kasih Pak Agus bisa sharing nanti di kemudian itu tadi ada seperti digambar bahwa karena pengisian bulinya bagus maka gabahnya juga akan lebih bagus. Kemudian hasil gabahnya itu kayaknya tidak kurang patah-patah. Jadi rendemennya juga tinggi. Jadi bisa 70 sampai 80 rendemennya. Jadi harapannya di sini bahwa solusi para petani kita bahwa adanya Yomari Golden Organic ini sangat membantu para petani. Jadi tidak ada salahnya, silakan coba, silakan pakai untuk membuktikan bagaimana panjang malai daun bandera tetap hijau, kemudian hasil bisa spektakuler.